Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera beriring doa, semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama semangat belajar yang tinggi sehingga kita dapat mengikuti aktivitas pembelajaran jarak jauh atau daring sebagaimana mestinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke garis singgung persekutuan dari dua lingkaran, maka kita harus tahu dulu apa itu definisi daripada garis singgung. Nah, garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran pada satu titik. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Di sini ada 3 garis K, L, dan M. Nah, pada ketiga garis tersebut kita lihat di sini. Garis K merupakan garis singgung. Kenapa? Karena dia berpotongan pada satu titik lingkaran. Kemudian garis L dan M bukan garis singgung, ya. Garis L dan M bukan garis singgung. Garis L itu, kenapa garis L bukan garis singgung? Karena garis L itu memotong lingkaran pada 2 titik. Ya, 2 titik. Sedangkan garis M tidak memotong lingkaran sama sekali. Jadi dari 3 garis itu, garis K merupakan garis singgung lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, kita perhatikan gambar ini. Garis AB merupakan garis singgung lingkaran. Ya, di sini ada tandanya. Ya, garis singgung dengan jari-jari ini merupakan membentuk sudut siku-siku. Kemudian ini titik di sini, titik O biasanya, ya, ini titik O. Ini titik O, ini titik O biasanya, nama titiknya di titik O. Titik O ini pusat lingkaran. R jari-jari lingkaran, P ini merupakan jarak antara titik O dengan titik B. Ya, ini P, kita katakan dengan P. Jarak titik O dengan B kita sebut dengan P. Ini garis singgung AB kita sebut dengan S. Ya, sehingga karena dia membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, di dalam hal ini kita fokuskan pada AB. AB itu garis singgung lingkaran. AB pada segitiga ini merupakan merupakan garis siku-siku. Ya, garis siku-siku. Merupakan garis siku-siku. Nah, jadi karena garis siku-siku maka dia dikurang. Mana kurang mana? Yaitu sisi miring segitiga kuadrat dikurang sisi siku-siku yang lain yang kuadrat. Ya, ini siku-siku. Jadi AB kuadrat OB kuadrat dikurang OA kuadrat. Ya, di mana AB ini adalah S, sehingga kita bisa buat S kuadrat sama dengan OB itu adalah P, maka S kuadrat dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. Ini merupakan rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan garis singgung lingkaran. Juga bisa kita gunakan untuk menentukan jarak pusat lingkaran ke titik di luar lingkaran yang dilalui garis singgung. Juga bisa digunakan untuk menentukan jari-jari atau menentukan panjang jari-jari pada lingkaran. Nah, keterangannya S adalah garis singgung, P jarak pusat lingkaran ke titik luar lingkaran, R sama dengan jari-jari lingkaran. Ya, kemudian contoh yang pertama. Ya, sebuah lingkaran yang berjari-jari 5 cm dan jarak pusat lingkaran dengan titik M di luar lingkaran 13 cm. Tentukan panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik M. Nah, kita diketahui dulu jari-jarinya 5, maka R-nya 5. Jarak pusat lingkaran dengan titik M di luar lingkaran 13, berarti P-nya 13. Ditanya S, panjang garis singgung lingkaran. Ya. Maka di sini S kuadrat kita gunakan rumus yang tadi, yaitu S kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. Yaitu S kuadrat sama dengan P-nya 13, maka 13 kuadrat dikurang R kuadrat. R kuadrat ini sama dengan 5, maka dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu dengan 25, maka S kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. 169 dikurang 25 itu sama dengan 144. S kuadratnya 144, maka S-nya adalah akar 144, yaitu S sama dengan 12 cm. Ya, ini adalah contoh yang pertama untuk menentukan panjang garis singgung sebuah lingkaran. Jadi panjang garis singgung lingkaran yang melalui M adalah 12 cm. Oke, yang berikut.
Contoh yang kedua, sebuah lingkaran dengan pusat O berjari-jari 6 cm. Jika panjang garis singgung AB sama dengan 8 cm, tentukan jarak pusat lingkaran dan titik B di luar lingkaran. Nah, ini yang ditanya berarti P-nya. Maka kita lihat di sini R-nya diketahuinya R sama dengan 6 cm. R itu jari-jarinya 6 cm. AB sama dengan S sama dengan 8 cm. Ditanya OB, ya OB itu dengan P itu jarak pusat lingkaran ke titik yang di luar lingkaran yang dilalui oleh garis singgung. Maka bisa kita gunakan S kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat, ya. Kemudian kita ganti S-nya dengan 8 cm, ya, karena di sini S-nya 8, ya, di sini S-nya 8 cm. Maka 8 kuadrat sama dengan P itu yang ditanya, R-nya jari-jari 6. Maka ini sama dengan 8 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. 6 kuadrat itu 36, sehingga diperoleh 64 sama dengan P kuadrat dikurang 36. Negatif 36 ini, negatif 36 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi tambah dia. Sehingga diperoleh 64 tambah 36 sama dengan P kuadrat. 64 tambah 36 sama dengan 100. Ya, jadi 100 sama dengan P kuadrat. Jadi P sama dengan akar 100. Maka P sama dengan 10 cm. Jadi panjang daripada jadi jarak pusat ke titik di luar lingkaran OB adalah 10 cm. Ini contoh yang kedua. Selanjutnya kita coba lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini dia. Sebuah lingkaran dengan pusat garis singgung KL 24 cm dan jarak pusat lingkaran ke titik L di luar lingkaran 26 cm. Tentukan panjang jari-jari lingkaran. Nah, kalau tadi yang pertama tadi ditanya panjang garis singgung, yang kedua panjang jarak pusat lingkaran, dan yang ketiga adalah panjang jari-jari lingkaran. Sehingga semua kemungkinan yang ditanya untuk garis singgung lingkaran ini sudah kita bahas, ya. Ini yang ini terakhir, itu contoh yang ketiga. Ya, KL itu sama dengan S itu garis singgung itu 24 cm. Sedangkan P jarak pusat lingkaran ke titik di luar lingkaran dengan 26. P-nya 26 cm, ditanya panjang jari-jari. Nah, kita lihat di sini, kita gunakan rumus yang tetap tadi, S kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. S-nya itu 24. 24 kuadrat sama dengan P kuadrat, berarti sama dengan 26 kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang R kuadrat. 24 kuadrat itu sama dengan 576, 26 kuadrat sama dengan 676. Sehingga diperoleh 576 sama dengan 676 dikurang R pangkat 2. Kemudian 676 pindahkan sebelah kiri, 676 positif pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif, sehingga diperoleh 576 dikurang 676 sama dengan negatif R pangkat 2. 576 dikurang 676 sama dengan negatif 100 sama dengan negatif R pangkat 2. Maka di sini negatif kita coret sehingga diperoleh 100 sama dengan R pangkat 2, atau R sama dengan akar 100. R sama dengan 10 cm. Jadi panjang jari-jari di lingkaran tersebut adalah 10 cm. Oke, sudah 3 contoh soal kita bahas. Maka terakhir kita akan coba lakukan ayo berlatih. Nah, ini dia, ayo berlatih. Ada 3 contoh soal, ada tiga latihan yang harus dikerjakan, ya. Diasah keterampilan. Kalau tanpa contoh soal tanpa mengerjakan soal itu sia-sia. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.